Mudah bagimu untuk bilang kepadaku, hati-hati di jalan. Kehilangan bisa meninggalkan kedukaan, tetapi kehilangan juga bisa menjadikan sebuah momentum menciptakan sebuah karya. Saya akan cerita lebih banyak mengenai sebuah lagu bertema kehilangan dengan sang penulis lagu dan sekaligus penyanyinya. Kita sambut Titi DJ. Hai Bang Jaja, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Bang? Sehat-sehat. Ih tambah ini deh, semakin muda deh Bang Jaja. Meniru Kak Titi. Iya. Kak Titi, sebuah lagu tercipta karena banyak hal. Iya. Karena perasaan, karena situasi, ya karena permintaan, tetapi juga ada karena candaan. Lagu Tulus, saya rasa bermula dari candaan di antara orang-orang yang nge-tweet. Boleh cerita asal muasalnya Kak Titi? Boleh banget, dan ini untuk pertama kalinya loh Bang Jaja aku bercerita mengenai lagu ini di platform seperti ini. Belum pernah sebelumnya di media manapun, kecuali kalau ada media yang mengutip dari Instagram atau mengutip dari Twitter gitu. Tapi untuk bicara langsung, cerita langsung baru sekarang. Thank you Kak Titi. Titik Bali. Thank you. Iya, jadi Tulus kan mengeluarkan album berjudul Manusia. Dalam album itu ada beberapa lagu, diantaranya adalah yang berjudul Hati-Hati di Jalan. Oke. Gitu. Terus aku sempat ngebatin tapi selewat aja. Hati-hati jalan, nama gue nih, gitu kan, cuma gitu doang. Udah, tapi nggak aku bahas, nggak aku teruskan, nggak aku apa-apa, pokoknya cuma ngebatin aja. Oke. Tiba-tiba ada teman di Instagram namanya Tommy Prabowo mempost satu, dia capture dari Twitter, seorang Twitter namanya FX Mario. Dia nge-tweet, hayo Mbak Titi DJ jangan mau kalah, bikin lagu judulnya Tulus gitu. Nah dia post lah di Instagram, dia capture itu Twitter, dia post di Instagram, karena aku kan lagi jarang main Twitter saat itu. Terus aku bilang, lucu juga nih ya, lagi rame nih Bu di Twitter gitu. Tominya cerita nih rame banget, ini banyak sekali yang mereply, meretweet, tweetan itu semuanya, ya ayo dong Mbak Titi, semuanya mendukung tweetan itu gitu. Aku masih menganggap itu bercanda, jadi aku langsung ngepost di Instagram, oke, fix, gue akan bikin lagu judulnya Tulus. Gitu. Masih nama Tulus? Iya, masih Tulus. Masih dengan T-U-L-U-S. Oke. Gitu. Nah itu di capture sama Tommy, ditaruh lagi di Twitter, semakin ramai lagi gitu. Akhirnya aku ke Twitter juga kan, gitu. Aku mereply punyanya si FX Mario itu, asal mula cuitan itu. Aku nge-reply-nya, hashtag BRB, maksudnya Be Right Back, hashtag cari wangsit. Gitu. Merespon dengan cari wangsit. Cari wangsit. Oh ramai, ayo dong ayo, ramai deh. Terus malamnya aku mikir gitu, lucu juga nih kalau gue seriusin gitu kan. Lucu juga kalau gue bikin lagu, udah lama juga nggak bikin lagu, cuman aku denger dulu nih lagunya Tulus gitu. Oh, tentang kehilangan. Ya, tentang dua orang yang merasa cocok, yang tadinya semuanya sama, ya kan, banyak samanya, latarnya sama, tapi ternyata dunia punya entah maksudnya apa, di ujung mereka tidak bisa. Bahkan di bagian awal lagu itu, konon kau orang yang saya cari, aku pun orang yang kau cari. Iya. Sama kan? Iya gitu. Terus aku kan nunggu pertama kali denger lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan, aku nunggu kapan nih Hati-Hati di Jalannya keluar. Oh ternyata dia taruh di ujung, jadi itu sebagai salam perpisahan. Hati-hati di jalan ya, gitu. Jalan, Dan tapi aku mendengar lagunya Tulus ini adalah sebuah lagu kehilangan, tapi tidak menye-menye. Gitu. Dan memang kan tipenya Tulus, lagu-lagunya adalah seperti dia menyanyikan lagu-lagunya seperti dia bercerita. Dia adalah seorang storyteller yang sangat baik dalam bernyanyi gitu. Jadi kadang-kadang kalau denger lagunya dia kayak denger dia lagi cerita gitu. Ya kan, itu sangat bagus sekali. Nah, terus ya udah, karena kepikiran mulailah ngulik di piano. Padahal aku tuh sempet punya
bukan punya rencana, tapi punya gini. Aku lagi nggak mau bikin lagu-lagu sedih. Oke. Gitu. Aku lagi pengen bikin lagu-lagu yang upbeat. Ya. Yang semangat, yang ceria, yang up tempo Seperti gitu. Show of Your Colors. Ya. Superwoman. Superwoman. Ya kan? Show of Your Colors sama Sarah Ya, Fajira. ya. Superwoman sama Ashanti. Itu Ya. kan semua lagunya up tempo. Ya, betul. Terus lagu yang ingin membuat orang lebih semangat. Ya. Gitu. Terus ya udah jadi kayak apa ya? Kok kayak kena tulah ya. Tapi ini bikin lagu sedih, cuman aku juga nggak mau terlalu sedih, Iya, gitu iya. ya kan? Jadi aku ingin menjawab tantangan netizen dengan membalas lagu Tulus ini, tapi juga tidak mau terlalu bersedih-sedih. Tidak mau larut. Terlalu berlarut-larut. Ya. Nah, rame juga kan? Udah jadi nih lagunya, judulnya Tulus. Gitu. Oke. Rame lagi orang. Wah, I don't expect that. Wah, judulnya nggak disangka Nggak gitu. kepikiran ke situ. Iya, karena Tulus itu kan juga tentang kehilangan. Iya. Tapi sebenarnya ide itu dapat dari anakku. Jadi anakku juga ngomong, ternyata dibahas sama temen-temennya gitu. Oke. Jadi iya nyokap gue gini ramai tuh di Twitter bla 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 bla. Terus dia telepon aku lah tuh anakku itu, "Ma, jadiin dong lagunya tapi judulnya jangan Tulus, Tulus, tapi to lose in English. Tapi tentang kehilangan, jadi tetap harus sedih." Lucu juga ya gitu ya. Ya udah, akhirnya berangkat dari situ terus aku gini ngulik bagaimana ya untuk memulai lagu ini gitu ya. Ya udah, terus aku denger lagi sepertinya aku harus mengambil angle dari cewek yang diputusin oleh si cowok si Tulus ini gitu kan. Terus aku kayaknya aku gampang banget ya bilang hati-hati di jalan gitu ya. Mudah bagimu. Terus aku diawali dengan lirik itu. Mudah bagimu untuk bilang kepadaku hati-hati di jalan gitu. Kok kayaknya gampang banget sih. Perpisahannya cuman hati-hati di jalan gitu. Tapi lo nggak tahu gue tuh sebenarnya hancur di dalam. Gue nggak bisa gitu untuk berhati-hati karena depan gue tuh kayaknya semua berkabut. Gue nggak bisa jalan karena gitu loh. Jadi dari situ, berangkat dari situ akhirnya mulailah mencari. Dan secara jawaban lagu cocok karena di sana judulnya kan hati-hati di jalan. Di sini kalimat pertamanya mudah bagimu mengatakan kepadaku hati-hati di jalan. Iya. Jadi berangkat dari situ terjadilah lagu itu. Terus aku bocorin lagi, aku sneak peek lagi. Kadang-kadang main piano. Diawali oleh mudah bagimu untuk bilang gitu kan. Terus rame lagi gitu. Jadi ternyata emang bener ditungguin. Ya udah, entah. Aku ngerasa semesta mendukung. Kalau udah semesta mendukung ya, universe align tuh udah pasti sepertinya gampang aja, seperti lancar aja. Jadi kayak Tuhan pun merestui gitu. Aku membuat lagu itu. Jadi jangan kau bilang Titi kau tidak akan mau membuat lagu sedih dulu. Ini aku kasih kau. Iya, betul. Inspirasi, kesempatan untuk membuat lagu sedih. Betul. Atas keinginan banyak orang. Atas keinginan banyak orang. Ya udah, makanya aku bikin hashtag lagu untuk netizen. Jadi bukan lagu untuk Tulus, tapi lagu untuk netizen, ya kan? Betul. Nah, setelah selesai lagu, mulailah siapa musiknya ya? Oke, studionya di mana ya? Itu kan harus dipikirkan juga kan? Dan harus dalam waktu cepat supaya hype-nya tuh masih ada. Momentum. Ya kan? Momentumnya tidak terlewatkan gitu. Ya, terus aku punya pemain bass yang sering mengiringi aku, namanya Bani. Dia tuh bersama dengan Vega dan Adrian punya satu proyek namanya Answer Project. Answer Project ini adalah mereka membuat lagu, membalas lagu-lagu yang pernah hits. Gitu. Jadi aku ngerasa konsep ini akan sangat cocok kalau mereka yang bikin. Karena udah terbiasa. Mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa. Ketemu aja kan Titi. Iya. Terus aku hubungin lah. Terus Bani, aku mau nanya deh, itu Answer Project tuh konsepnya seperti apa? Karena kalau mereka menyanyikan lagunya, mereka yang nyanyi sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi mereka menyanyikan lagu-lagu yang mereka bikin khusus untuk membalas, misalnya lagu hitsnya Dewa, lagu hitsnya siapa gitu. Mereka balas. Lagu Pupus dibalas dengan lagu apa gitu. Enggak sih Mam, mereka manggilnya Mami. Enggak sih Mam, itu bermula sebenarnya
kita ingin nge-produce, kita jadi produser gitu. Tapi karena pandemi akhirnya kita berbelok, ya udah kita nyanyiin sendiri aja deh gitu. Oh berarti kalian bisa dong nge-produce lagu orang. Oh bisa, Mah bisa, kenapa? Aku ceritain lah, bla 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 bla, begini-gini Twitter, gini-gini tulis hati-hati di jalan. Oh cocok banget Mam, ya udah kita aja yang bikin gitu. Tapi cepet ya, karena aku nggak mau lama-lama. Ini harus cepet. Oh oke, sip Mam gitu, ya udah. Mereka datang ke rumah, kita workshop sama-sama musiknya dan sesuai dengan ekspektasi aku, bahkan jauh melampaui ekspektasi aku, jadi bagus banget musiknya gitu. Nah terus cari studio, sempat penuh gitu, beberapa studio favoritku itu penuh. Tapi terus tiba-tiba vocal directorku si Barsena, aku udah hubungin dia. Ada nih emang di satu studio yang memang belum sering dipakai, tapi Raisa rekaman di sana, gitu. Rosa rekaman di sana, Afgan rekaman di sana gitu. Oh ya boleh deh gitu. Kosong, wah udah. Jadi masuklah rekaman. Akhirnya kita rekaman lah. Rekaman, jadi terus harus di mixing kan, semuanya. Kepada orang-orang yang mixing, dia bilang, aku butuh cepat ya ini karena ini proyek Roro Jonggrang. Betul. Oke gitu. Mereka dikasih, bahkan sehari sebelumnya udah jadi. Mastering pun begitu. Hanya cuma revisi sedikit lah, nggak banyak. Udah, pada saatnya langsung lah tanggal 30 ya itu. Jadi belum ada sebulan dari cuitan itu. Kalau menurut FX Mario tuh dia hitungin katanya cuma 18 hari langsung jadi gitu. Jadi ya inspirasi itu kadang-kadang memang harus ada triggernya. Iya. Ya. Kalau untuk seorang pencipta lagu yang produktif, karena memang pekerjaan dalam mencipta lagu, mereka tidak bisa menunggu inspirasi, mereka harus mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Harus dikondisikan seperti itu, gitu. Kalau aku kan bukan pencipta lagu yang produktif, jadi kalau misalnya aku bikin lagu, ya kalau ada inspirasi aja. Nah, ini pengalaman baru buat aku, karena dipicu, di-trigger oleh netizen. Gitu. Di-challenge gitu. Dan semuanya juga kaget, oh diseriusin nih, oh serius, semua serius nih, dibalas beneran, serius dibikin beneran gitu. Semua juga pada kaget, jadi aku pun juga kaget sama diri sendiri kok, ternyata bisa juga ya aku bikin lagu karena di-trigger, karena jadi apa, mungkin itu yang dirasakan oleh pencipta lagu, kalau ingin mencipta lagu mesti cari sesuatu supaya ada dan picuan. Adrenalinnya itu naik. Iya betul. Lirik juga akhirnya ya aku bikin lirik gitu ya, sampai begadang-begadang gitu. Rembak ini, rembak itu juga supaya juga tidak jauh dari tentang kehilangan. Gitu. Nah terus pas jadi, memang kan lagunya kan medium beat gitu, bukan lagu yang ballad atau apa gitu kan. Terus anak-anak pas denger, wow, it's awesome Mom gitu. Aku dengernya bisa berjoget-joget tapi sampai nangis. Betul. Gitu. Jadi nangis sampai joget-joget, dan itu juga yang orang-orang bilang, iya bener, exactly katanya gitu. Jadi apa namanya, nangis tapi gitu. Jadi galau tapi elegan gitu. Galau elegan, ada di Twitter ada yang bilang gitu, di komentar di YouTube juga gitu. Jadi itu yang terjadi. Oke. Dan ini akan dalam perjalanan adalah single yang tadinya kan disiapkan semua, tidak disiapkan menjadi satu perjalanan menuju album. Rencananya memang di tahun depan aku akan bikin album dalam rangka 40 tahun aku di industri musik. Tahun depan. 40 tahun. Nah, tapi inginnya di tahun ini aku bikin EP dulu, jadi mini album, mungkin 3 atau 4 lagu. Berdasarkan hal itu, kalau dihitung kan mestinya setiap 3 bulan aku mengeluarkan single supaya terkejar 4 lagu itu dalam tahun ini. Nah, 4 lagu itu nanti akan masuklah ke album tahun depan gitu. Menandai 40 tahun berkarya. Tapi sebelum ada si cuitan itu, aku masih belum, aduh kapan ya bikin lagu, ntar sok gitu. Itu bahaya tuh, maksudnya penundaan itu tuh bahaya, karena walaupun kita sudah punya rencana, itu mesti harus segera dilaksanakan gitu kan ya. Mungkin karena aku sudah berniat itu dan ya Allah aku pengen sekali deh, mungkin didengar jadi dikasih lah kejadian itu. Betul. Akhirnya aku bikin lah itu. Nah inilah awal mula untuk album tahun depan. Yang harus dicicil dengan mini album. Harus dicicil oleh mini album yang isinya 4 single. Jadi jangan menunda. Jangan menunda ternyata. Penundaan adalah pencuri waktu. Aku tuh tunda loh orangnya sebenarnya. Ya benar, menunda itu mencuri banyak hal. Iya, sebenarnya nggak boleh ya. Iya, betul. Jadi itulah
kisah lagu Tulus. Kisah lagu Tulus. Yang berawal dari sebuah lagu seniman. Iya. Yang di ujungnya ada kata-kata hati-hati di jalan. Disamber sama netizen dan direspon dengan baik. Tapi lagu ini tidak akan tercipta kalau juga tidak ada partisipasi pemusik. Iya, betul. Dengan kecepatannya. Dan Iya. mereka akhirnya sama-sama merasa memiliki Ya, lagu ini adalah proyek kolektif ya, bukan Ya. sendiri gitu kan. Terus, nah, yang pertama kali keluar adalah lirik mudah bagimu untuk bilang kepadaku hati-hati di jalan. Dan karena tulus, aku harus merangkai kata apa ya? Karena masih susah buat aku nih sebagai cewek yang diputusin. Jadi kayaknya I'm still learning to lose you gitu. Jadi aku kalimat pertama dan kalimat terakhir itu yang duluan muncul. Baru jembatan diantaranya itu yang lirik-lirik harus aku bangun. Iya. Jadi teman-teman yang merasa Twitter membanting-banting Anda sesekali, membuat porak-poranda branding Anda, tidak selamanya. Twitter juga bisa menciptakan ide-ide gila. Betul. Netizen tuh kalau lagi bagus, lagi seru, enak kita ya. Iya, Jangan betul. lagi julid aja. Oke, nanti kita akan banyak lagi gali dari Kak Titi, terutama kisah perjalanan 40 tahun berkarya di dunia seni.